Halo siapapun yang udah klik video ini, kenalin Anesya. Kali ini Ane pengen spoilerin cerita lanjutan dari anime Otonari no Tenshin-sama atau Tetanggaku Adalah Sang Malaikat. Perlu digarisbawahi bahwa konten anime ini kemungkinan bakal sedikit berbeda dari light novelnya, karena pemilihan bahasa, intonasi, dan hal lain dapat mempengaruhi perspektif kalian saat membaca novel. Kalau kalian udah siap, langsung aja kita gas ke videonya. Di pagi hari, Amane yang masih nyaman dalam tidurnya ketika dia merespon dengan singkat, mendengar suara lembut memanggil namanya. Pelan-pelan, dia mengangkat kelopak matanya yang terasa berat dan membiarkan sinar matahari masuk melalui jendela membingkai sosok buram yang muncul di depannya. Gadis itu adalah Mahiru, dengan wajah cantik dan rambut berwarna pirang yang mengalir indah, seperti tanaman merambat wisteria yang berayun dengan elegan setiap gerakan. Ternyata Mahiru telah meletakkan lututnya di tempat tidur Amane untuk membangunkannya, dan dengan lembut membungkukkan tubuhnya ke depan. Amane mengenali wajah Mahiru dan merasa lega. "Mahiru?" Dan menjawab dengan suara yang familiar. "Ya, pagi." Amane sedikit bingung karena dia tidak pernah mengira bahwa dia tertidur, dan bertanya-tanya mengapa Mahiru ada di kamar tidurnya. Kehadiran Mahiru di sana seolah-olah adalah hal yang sangat alami, tetapi Amane merasa semakin penasaran. "Pagi, mengapa kamu di sini?" Mahiru mengingatkan Amane tentang pembicaraan mereka sehari sebelumnya, membuat Amane kembali mencoba mengingatnya. Kemarin, mereka membahas rencana untuk berangkat ke sekolah bersama. Mahiru dengan rasa cemas yang tidak bisa dia sembunyikan meminta Amane, "Mulai Senin ini, bisakah kita berjalan ke sekolah bersama?" Amane dengan tulus menyetujui rencana tersebut, tak bermaksud merahasiakan hubungan mereka. Mahiru senang mendengar persetujuan Amane, bahkan mengusulkan untuk sarapan bersama saat berangkat ke sekolah. Amane dengan senang hati menerima usulan tersebut dan mengungkapkan kegembiraannya dapat menikmati masakan Mahiru di setiap pagi. Mahiru menawarkan untuk membuatkan Amane kotak makan siang, dan Amane senang dengan ide itu. Dia tahu betapa lezatnya masakan Mahiru, jadi mendapatkan kesempatan untuk menikmati masakan buatannya lagi saat makan siang membuatnya senang. Mahiru berseri-seri dengan kebahagiaan, dan Amane menikmati setiap momen bersamanya, meskipun merasa sedikit malu terkadang. Mereka berencana mulai pergi ke sekolah, yang akan membuat hubungan mereka lebih terbuka di hadapan orang lain. Amane tahu bahwa hal ini mungkin dapat membuat beberapa orang iri, tetapi yang terpenting adalah membuat Mahiru bahagia. Saat mereka berdua saling menatap bahagia, Amane merasa bahwa peranan sebagai pacar cocok untuknya, meskipun terkadang ada momen-momen memalukan. Terakhir, Amane menggerutu saat mencoba mengingat percakapan mereka dari malam sebelumnya. Dan Mahiru melihatnya dengan tatapan jengkel. Mahiru dengan lembut menegur Amane yang sedang dilanda kebingungan. Amane di tengah keputusasaan dan sedikit cemberut karena lupa. Dia berjanji untuk segera bersiap. Dia yakin Mahiru mungkin akan menyiapkan sarapan mereka, dan itu membuatnya merasa senang. Seiring dengan itu, dia mendengar teriakan tiba-tiba yang datang dari sampingnya ketika dia melepas baju. Mahiru, dengan mata tertutup dan pipi memerah, tampak terkejut cemas melihat Amane melepas baju di depannya. Amane merasa malu dan meminta maaf kepada Mahiru, mengingat bahwa dia telah mengingatkannya sebelumnya untuk tidak mengganti baju di depannya. Namun, Mahiru gemetaran dengan mata tajam. Dia tidak dapat mengendalikan reaksinya saat melihat Amane. Meskipun Amane mencoba menjelaskan, dia berharap Mahiru tidak terlalu khawatir, terutama jika hal ini mengganggu rencana-rencana musim panas mereka, seperti pergi berenang. Amane pun merasa penasaran bagaimana Mahiru selama ini berhasil menghindari pelajaran berenang di sekolahnya. Amane dan Mahiru berencana pergi ke kolam renang selama musim panas, tetapi Amane khawatir tentang bagaimana Mahiru akan menghadapi situasi di mana banyak cowok setengah telanjang. Mahiru yang seringkali terlihat sangat serius ternyata bolos kelas renang karena dia tidak tahu cara berenang. Ia telah memilih sekolah yang tidak mewajibkan mata pelajaran berenang. Meskipun dia berjanji bahwa dia bisa mengatasi situasinya, terlihat jelas bahwa dia sangat sadar akan reaksinya.
Ketika Mahiru akhirnya membuka mata dan melihat tubuh Amane yang sedang mengganti bajunya, dia tampak terkesan dan hampir menangis. Amane menyadari bahwa situasi seperti ini mungkin akan menjadi salah satu hambatan dalam hubungan mereka yang sedang berkembang. Amane telah berusaha keras menjadi lebih baik dan lebih kuat demi Mahiru. Dalam pandangan Amane, sosoknya yang sekarang lebih kuat dengan tonjolan otot yang samar-samar terlihat. Namun, dia menyadari bahwa itu mungkin tidak cukup untuk membiasakan Mahiru dengan pemandangan tubuh laki-laki setengah telanjang di kolam renang. Mereka menghadapi banyak tantangan dalam hubungan mereka, dan Amane merasa penting untuk mengatasi masalah ini bersama-sama agar hubungan mereka tetap terjaga. Terlepas dari masalah yang mereka hadapi, mereka telah menemukan cara untuk mendukung dan memahami satu sama lain, yang merupakan fondasi kuat bagi hubungan mereka. Ketika Amane dengan santai mengatakan betapa sulitnya mengucapkan hal-hal manis, Mahiru merasa bingung untuk menanggapi hal tersebut, menciptakan kebingungan dalam hatinya. Namun, Amane memahami bahwa Mahiru memiliki keimbutan tertinggi yang dapat membuat jantungnya berdetak kencang. Meskipun mereka berdua merasa malu, kemesraan mereka semakin kuat dan Amane merasa jantungnya berdebar kencang saat Mahiru mengatakan bahwa serangan mendadak seperti itu akan lebih efektif. Tetapi persoalan tentang cemburu juga muncul dalam obrolan mereka meskipun dengan nada yang manis. Mahiru berharap Amane hanya akan mengarahkan perhatian kepadanya. Amane menenangkan Mahiru dengan penuh kasih sayang. Meskipun pagi ini ada beberapa gangguan yang membuat mereka terlambat, mereka akhirnya tiba di sekolah tepat waktu. Keduanya telah memberikan banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Amane mengajak Mahiru untuk segera berangkat. Mahiru merespon dengan senyuman dan semangat yang membuatnya bersinar. Meskipun dia merasa sedikit lelah, tetapi itu bukan tanda kelelahan yang buruk. Amane mengambil tas sekolahnya dan mereka berdua keluar bersama. Saat meninggalkan rumah, Amane merasakan emosi yang dalam karena mereka pertama kali ke sekolah bersama dengan seragam sekolah mereka. Mereka melangkah keluar bersama, berpegangan tangan dengan perasaan yang penuh kasih. Dan Amane dengan penuh kasih membawakan tas sekolah Mahiru. Sebagai tanda perasaannya terhadap Mahiru, dia menggenggam tangan Mahiru dan berbicara dengan penuh kehangatan. Walaupun sebenarnya tidak perlu membawa tasnya, Amane ingin menunjukkan perasaannya yang mendalam kepada Mahiru. Keduanya berjalan ke sekolah dengan rasa canggung. Berpegangan tangan seperti ini sudah lama tidak mereka lakukan, tetapi mereka tersenyum satu sama lain dalam kebahagiaan. Mahiru merasa bahagia meskipun sedikit malu dengan situasi berjalan ke sekolah bersama Amane. Mereka merasakan kebahagiaan sederhana ketika berjalan bersama seperti ini. Meskipun terasa sedikit memalukan, mereka berdua menikmati momen ini. Mahiru bahagia karena akhirnya bisa bersekolah seperti biasa dengan Amane, dan ekspresi yang cerah menjadi tanda betapa dia begitu penting bagi Mahiru. Hubungannya dengan Amane adalah alasan utama kebahagiaannya. Meskipun Amane merasa sedikit malu, hatinya merasakan perasaan hangat dalam momen ini dan menyadari betapa dia menyukai Mahiru. Mereka menyatakan perasaan kebahagiaan satu sama lain. Meskipun perasaan mereka untuk satu sama lain adalah alasan kebahagiaan, mereka menghindari terlalu mesra di depan umum selama perjalanan ke sekolah. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan ekspresi mereka. Amane dan Mahiru melanjutkan perjalanan ke sekolah sambil berpegangan tangan. Namun, mereka merasa tidak nyaman karena tahu bahwa orang-orang di sekitar mungkin sedang memperhatikan. Mereka melihat banyak mata yang tertuju pada mereka saat berjalan ke sekolah, termasuk tatapan kecemburuan dan iri. Amane merasa sedikit tidak nyaman dengan semua perhatian ini dan bahkan menggerutu tanpa sadar tentang orang-orang yang memandang mereka. Mereka menerima banyak komentar berbeda dari orang-orang sekitar mereka. Beberapa dari mereka mungkin bertanya siapa Amane, mengingat penampilannya yang benar-benar berbeda. Yang lain mungkin melihatnya dengan rasa cemburu karena dia berjalan bersama Mahiru. Meskipun sebagian dari tatapan itu bisa positif, Amane merasa tidak terbiasa dengan perhatian ini. Dia merasa semakin tidak nyaman. Mahiru mencoba meredakan kekhawatiran Amane dengan mengatakan bahwa ini adalah hal yang sangat wajar. Dan beberapa dari mereka mungkin hanya ingin tahu perubahan penampilannya. Meskipun begitu, ada sesuatu hal yang berbeda dalam diri Amane sejak hari olahraga.
dan ini menarik perhatian orang-orang di sekitarnya meskipun tidak ada yang bertanya secara terbuka siapa dia. Mereka terus berjalan ke sekolah, tetapi dengan perasaan yang tidak nyaman karena semua perhatian tersebut. Amane bertanya apakah dia terlalu banyak berubah pada Mahiro. Mahiro menjawab pertanyaan Amane. Dia menjelaskan bahwa Amane memang terlihat berbeda. Tidak hanya karena perubahan rambutnya, tetapi karena postur dan ekspresi wajahnya yang lebih percaya diri. Mahiro menyatakan bahwa dia menyukai kedua versi Amane, tetapi tidak suka ketika Amane merendahkan dirinya sendiri dan merasa seperti seorang pecundang. Amane meminta maaf dan mengatakan bahwa dia akan berusaha untuk tidak merendahkan dirinya sendiri. Mahiro memberikan dukungan dengan senyum puasnya dan membuat Amane merasa lebih baik. Saat mereka lanjut berjalan menuju sekolah, mereka menerima lebih banyak tatapan dari orang-orang sekitar. Beberapa tatapan bahkan terasa mengancam, membuat Amane merasa tidak nyaman. Namun, Mahiro dengan lembut menenangkan Amane dan menunjukkan senyuman malaikatnya yang berhasil menghilangkan tatapan tersebut. Mereka tiba di sekolah, tapi Amane masih merasa bahwa tatapan penasaran orang-orang akan terus berlanjut. Amane merasa khawatir bahwa perhatian ini akan mengganggu mereka di kelas. Mahiro bilang kepada Amane untuk menerima kenyataan ini, dan bertanya apakah Amane membenci perhatian tersebut. Amane mengatakan bahwa dia tidak membencinya, karena dia telah memutuskan untuk berubah. Setelah Mahiro mengatakan perasaannya, Amane merasa perlu untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dia membulatkan tekad untuk memperbaiki dirinya dan menjadi tipe pria yang pantas untuk menjadi pacar Mahiro tanpa membuatnya malu lagi. Amane merasa sedikit gugup, namun dia tahu bahwa dia harus berubah. Mahiro mengumamkan sesuatu sambil meremas jarinya erat-erat. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih lanjut, mereka mendengar suara imut memanggil mereka dari belakang. Mereka berpaling dan melihat Chitose yang terkejut melihat mereka berdua berpegangan tangan. Chitose terkejut dan melihat ekspresi wajah Mahiro dan Amane. Namun setelah melihat tangan mereka yang bergandengan, dia menyapa mereka dengan penuh semangat. Dia menyebut Amane sebagai pria misterius dan memberikan pukulan di punggungnya dengan ceria. Mereka bertiga berbicara sebentar, dan Amane merasa hangat melihat ekspresi bahagia dan niat baik Chitose. Chitose memberi selamat kepada Mahiro dan mengaku bahwa selama ini dialah yang menjaga Mahiro. Mahiro mengakui bahwa dia telah mengikuti saran Chitose untuk berbagai hal, dan Chitose memberitahu Amane bahwa dia harus lebih peka terhadap isyarat Mahiro. Ketika Amane memahami bahwa Chitose menyadari perasaan mereka berdua, dia merasa sedikit malu. Chitose melihat Amane dengan seksama, mungkin karena dia telah melihat Amane merawat penampilannya dengan benar. Chitose memuji Amane dengan antusias karena penampilan barunya, menyebutnya pria misterius Mahiro. Amane merasa sedikit terkejut dan bertanya mengapa dia memanggilnya seperti itu. Chitose menjelaskan bahwa itu adalah sebutan yang digunakan Itsuki dan Yuta untuk Amane. Dia menambahkan bahwa meskipun Amane mungkin tidak setara dengan Itsuki, dia tetap terlihat bagus. Amane bilang jelas bahwa Itsuki tetap nomor satu bagi Chitose karena dia adalah pacarnya. Chitose bersikap santai dan merasa senang melihat Amane merasa nyaman dengan perubahan penampilannya. Mereka kemudian membahas siapa yang menjadi nomor satu dalam beberapa konteks. Dan Amane menyadari bahwa dia sangat puas dengan statusnya sebagai nomor satu dalam hati Mahiro. Amane memandang Mahiro dengan penuh kasih sayang dan berbisik kepadanya bahwa dia adalah nomor satu baginya. Mahiro merasa malu dan pipinya memerah. Chitose yang melihat interaksi mereka menggoda mereka dengan ceria. Setelahnya, Chitose dengan penuh semangat mulai berjalan di sebelah mereka sambil tersenyum lebar. Dia bilang bahwa dia akan memeluk Mahiro dengan erat ketika sampai di kelas. Mahiro setuju dan meminta agar Chitose bersikap lembut kepadanya. Mereka semua terus berjalan menuju sekolah dengan suasana hati yang baik. Amane merasa tidak nyaman dengan semua perhatian yang meningkat ketika mereka mendekati ruang kelas. Dia khawatir bahwa banyak pertanyaan ketika mereka masuk ke dalam. Saat mereka memasuki gedung sekolah, tatapan orang semakin banyak. Amane dan Mahiro yang berpegangan tangan menarik banyak perhatian orang. Chitose yang ikut bersama mereka merespon dengan santai.
Dia tahu kalau mereka akan menjadi pusat perhatian. Meskipun Chitose tampak cuek, Amane merasa canggung dengan semua perhatian tersebut. Mahiro berjalan dengan percaya diri karena dia sudah terbiasa dengan perhatian yang dia terima. Sementara Amane merasa ini seperti debut publiknya. Setelah perjalanan ke ruang kelas, Amane mulai mendengar percakapan-percakapan seputar mereka. Beberapa orang merasa bahwa Mahiro yang biasanya tampak berbeda. Pertanyaan-pertanyaan mengenai Amane muncul di antara siswa. Meskipun dia adalah orang yang sama yang menemani Mahiro di hari olahraga, sekarang terlihat berbeda. Mahiro tetap diam terhadap komentar-komentar tersebut, hanya menunjukkan senyum manisnya kepada semua orang yang memperhatikan mereka. Saat mereka mendekati kelas mereka, Mahiro bertanya kepada Amane apakah dia akan baik-baik saja terhadap reaksi teman-teman mereka. Amane menjawab kalau dia siap untuk menghadapi reaksi teman-teman mereka karena mereka telah memamerkan hubungan mereka, dan dia juga telah mempersiapkan diri untuk ini. Namun, Chitose memotong pembicaraan dan menyatakan bahwa semua orang akan terkejut dengan perubahan Amane yang menjadi sangat tampan setelah Mahiro mengumumkan hubungan mereka. Amane mulai merasa sedikit menyesal karena tidak memberitahu Chitose, Itsuki, dan Yuta sebelumnya tentang hubungan mereka. Dia mengakuinya dan mengucapkan permintaan maafnya karena mereka seharusnya memberitahu teman-teman mereka lebih awal. Chitose merespon dengan santai. Dia menggoda kalau Amane dan Mahiro mungkin terlalu sibuk bermesraan. Dia juga tahu Amane adalah tipe orang yang lebih suka memberitahu secara langsung, bukan melalui pesan teks. Jadi dia tidak perlu merasa khawatir tentang itu. Perasaan Amane bercampur aduk soal Chitose yang menganggap mereka sibuk bermesraan. Tetapi dia menyadari bahwa mereka memang telah menghabiskan banyak waktu bersama dalam hubungan mereka. Selain itu, Amane memang ingin berbagi berita tentang hubungannya dengan teman-temannya secara langsung daripada melalui telepon. Chitose seakan-akan sudah mengetahui hubungan mereka sebelum Amane memberitahu teman-temannya. Dan Amane merasa terima kasih karena dia merasa seperti Chitose telah memastikan bahwa hubungan mereka adalah kenyataan. Sebagai rasa terima kasih, Amane mengajak Chitose untuk makan crepe di tempat favoritnya di depan stasiun kapan-kapan. Amane dan Chitose lanjut saling meledek. Saat mereka tiba di depan pintu kelas, Amane dan Mahiro disambut oleh beberapa gadis karena tampaknya Amane menjadi pusat perhatian karena Amane berdandan dan memegang tangan Mahiro. Wajah mereka menunjukkan rasa ingin tahu dan kebingungan tentang identitas Amane. Namun mereka menyadari bahwa mereka pernah melihat Amane bersama Mahiro selama Golden Week. Dan setelah mereka menghubungkan itu semua, mereka mulai menyadari bahwa pemuda yang berpegangan tangan dengan Mahiro adalah Amane Fujimiya. Situasi di kelas menjadi sangat canggung karena semua mata tertuju pada Amane. Kemudian, Yuta dan Itsuki mendekati Amane dengan senyum seperti biasa. Dinyapanya dengan ramah. Amane merasa bersyukur kepada teman-temannya yang masih menerima dia dengan baik meskipun penampilannya berubah. Dalam kelas, Amane disambut oleh teman-temannya Yuta dan Itsuki. Mereka merasa sangat senang dan mendukung hubungan Amane dan Mahiro. Itsuki sangat senang bahwa hubungan mereka akhirnya menjadi kenyataan. Yuta dan Itsuki bilang bahwa Amane tampil berbeda dan tampak seperti pria misterius. Amane bilang bahwa Mahiro telah membuatnya berpenampilan seperti itu. Chitose juga bergabung dalam percakapan, menggoda teman-teman sekelas mereka tentang hubungan Amane dan Mahiro. Dia tampaknya sangat senang dan mendukung hubungan mereka. Selama mereka berbicara, beberapa gadis di kelas mereka memperhatikan Amane dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka berkomentar tentang perubahan penampilan barunya, dan Amane merasa canggung di bawah perhatian mereka. Saat itu, sekelompok gadis mendekati Amane dan mulai bertanya-tanya tentang hubungannya dengan Mahiro. Amane merasa agak tidak nyaman, tetapi dia mencoba menjawab dengan tenang. Para gadis di kelas Amane dengan penuh semangat membicarakan tentang penampilannya yang baru dan memberinya pujian. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia terlihat seksi. Amane merasa malu, namun dia menerima pujian mereka dengan senang hati. Akhirnya, salah satu dari mereka bertanya dengan tegas apakah Mahiro dan Amane telah berpacaran, terutama setelah melihat mereka berpegangan tangan.
Amani dengan tenang mengiyakan bahwa mereka telah mulai berpacaran seminggu yang lalu. Dan suara terkejut mengisi ruangan. Kemudian, seorang gadis bertanya bagaimana hubungan Amani dengan Mahiro. Amani menjelaskan bahwa mereka sudah dekat sejak tahun lalu dan secara alami berkembang menjadi hubungan yang romantis. Amani memutuskan untuk menjawab pertanyaan mereka dengan jujur, tanpa menyembunyikan hubungan mereka. Itu membuat kejutan dan kegembiraan di antara teman-teman sekelasnya, dan dia tahu bahwa pertanyaan lebih lanjut pasti akan datang dari anak laki-laki di kelas mereka. Setelah menjelaskan bahwa mereka berkencan dan memiliki hubungan yang kuat, Mahiro dan Amani mulai menghadapi serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan dari teman-teman sekelas mereka. Namun, ketika Mahiro menanyakan kepada Amani siapa yang pertama kali jatuh cinta, mereka mulai berdebat dengan cara yang lucu. Mahiro merasa bahwa dia yang terlebih dahulu jatuh cinta dengan Amani. Sebaliknya, Amani merasa dia yang lebih dulu. Amani merasa sedikit kesal karena perdebatan itu. Kemudian dia merenungkan apa yang mungkin menjadi langkah selanjutnya dalam hubungan mereka. Tetapi dia memutuskan untuk menyimpannya untuk waktu yang tepat. Seiring berjalannya waktu, mereka terbawa oleh interaksi mereka sendiri tanpa menyadari bahwa teman-teman sekelas mereka sedang memperhatikan. Mereka terlalu terbuka tentang hubungan mereka. Amani menyadari bahwa dia mungkin telah mempublikasikan hal-hal yang lebih pribadi daripada yang dia rencanakan. Amani tanpa sadar menepuk kepala Mahiro karena kebiasaan saat di rumah dan itu membuat kabar hubungan mereka semakin cepat tersebar. Amani merasa tidak nyaman dengan kabar bahwa hubungannya dengan Mahiro mulai berkencan tersebar di seluruh sekolah. Teman sekelas mereka yang suka bergosip telah menyebarkan berita itu dengan cepat. Dan berbagai pertanyaan dan perhatian mulai mengganggu Amani. Saat jam istirahat, Makoto dan Kazuya mencoba memberi semangat kepada Amani dan mengatakan bahwa perhatian ini mungkin akan mereda dalam beberapa hari. Namun, mereka juga menyebutkan bahwa Amani mungkin akan dianggap sebagai barang hot oleh beberapa orang, meskipun dia sudah berpacaran dengan Mahiro. Amani sangat yakin tentang perasaannya terhadap Mahiro, tetapi dia merasa tidak nyaman dengan ketidaklogisannya. Amani beranggapan bahwa orang-orang mungkin berpikir bahwa dia tidak tulus dalam hubungannya. Teman-temannya mencoba meyakinkan bahwa mereka berdua tidak perlu khawatir tentang itu, dan bahwa memamerkan hubungan mereka di tempat umum telah membuat orang lain enggan mencoba untuk menarik perhatiannya. Amani merasa malu dan bersikeras menyakal dan bilang kalau menepuk kepala itu bukan hal yang disengaja. Mahiro berusaha mengalihkan perhatian dari perasaan malu yang muncul akibat kehebohan seputar hubungannya dan Amani. Tetapi Itsuki dan Makoto dengan cepat menyadari bahwa dia berusaha untuk menghindar dari perhatian. Mereka membuat beberapa candaan soal Amani yang menjadi satu-satunya orang yang melihat sisi lain Mahiro. Meskipun Amani mengakui bahwa itu merupakan kemenangan, dia masih merasa agak malu. Amani menjelaskan bahwa situasi memalukan itu berbeda ketika tidak disengaja seperti tadi. Tapi Itsuki mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa sebenarnya ada beberapa gadis yang bersyukur karena Mahiro telah mengumumkan hubungannya dengan Amani. Beberapa gadis merasa sedikit terganggu oleh Mahiro yang selalu mendapat perhatian laki-laki di kelas mereka. Percakapan tersebut memunculkan pikiran dalam benak Amani bahwa beberapa gadis di kelas mereka mungkin memiliki perasaan rumit terhadap Mahiro, terutama karena dia telah memonopoli perhatian laki-laki di kelas. Namun, dengan Mahiro memastikan bahwa dia hanya memiliki perasaan untuk Amani, permusuhan dari sebagian gadis tampaknya telah mereda. Amani paham bahwa Mahiro sangat benci disebut sebagai malaikat, dan dia berharap Mahiro bisa menjadi gadis biasa yang bahagia. Dalam percakapan itu, terungkap bahwa teman Amani juga memiliki masalah seperti Mahiro sebagai cowok populer. Ketika Mahiro mendekati mereka dan bertanya tentang topik obrolan mereka, Amani memerah dan bilang bahwa mereka baru saja membicarakan bagaimana semua orang akhirnya menyadari bahwa Mahiro hanyalah gadis biasa, bukan malaikat. Mahiro merasa tidak terlalu senang dengan pembicaraan tersebut. Amani dan para teman laki-lakinya menceritakan kepada Mahiro tentang percakapan mereka dan mencoba mengesampingkan insiden pagi itu. Mahiro mendengarkan dengan cermat. Mahiro mengangguk dan menyadari bahwa beberapa orang mengidolakannya. Jadi apa yang Amani katakan mungkin benar.
Makoto dan Kazuya yang sudah berteman lama dengan Yuta dengan penuh pengertian mendengarkan ceritanya. Mereka bisa merasakan bahwa Mahiru mengalami masalah yang hampir sama. Tapi Mahiru menambahkan bahwa dia tidak terlalu khawatir tentang apa yang orang lain katakan tentang dirinya lagi. Selama dia satu-satunya gadis yang penting bagi Amane, tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Ini terdengar pelan, tetapi itu adalah kata-kata yang sangat kuat. Amane, Makoto, dan Kazuya adalah satu-satunya yang mendengarkan. Tetapi kata-katanya membuat mereka semua terkejut dan terkesan. Siswa lain yang mendengarkan juga menatap Mahiru dengan kagum. Teman-teman Amane yang lain mengeluh memintanya melakukan sesuatu tentang pacarnya. Amane sadar bahwa mereka benar, tetapi dia merasa tidak bisa menghentikan respon gadis lain. Dan pada akhirnya, dia adalah orang yang paling menderita dalam situasi memalukan ini. Makoto bergumam dengan nada yang putus asa. "Kamu benar-benar serius?" Mahiru tersenyum lebih lebar dan mengangguk. Pipinya masih memerah. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa subscribe dan like. Soalnya aneh bakal banyak bahas soal novel lain, terutama lanjutan anime romance. Atau kalian bisa rekomendasiin anime yang bikin kalian penasaran sama lanjutannya, biar aneh bisa buatin videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Anesia, salam.